Halo Kak, salam kenal ya. Aku Hani. Sebelumnya makasih banyak nih buat waktunya. Eh, Mungkin perkenalan dulu dari teman saya juga. Nah, ya. Salam kenal juga kan, namaku Sevilla dari PBSI Unsika semester 5. Ya, salam kenal. Eh, saya Excel Bivalen dari UBP semester 6. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung aja ya. Jadi kita ini mau wawancara sama kakak tentang UMKM bisnis kreatif yang udah kakak liput sebelumnya. Pertanyaan yang pertama itu, apakah kakak tahu apa motivasi owner itu memberi nama UMKM tersebut? Mungkin motivasinya kurang tahu ya, tapi itu diambil dari nama dia sendiri teh. Begitu. Nama ownernya juga Teh Irma. Jadi nama usahanya dinamain nama dia. Gitu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa kakak memilih meliput UMKM tersebut? Terus apa alasannya? Apa karena menarik kah atau karena apa gitu? Alasannya karena UMKM itu terkenal di daerah Pasar Baru Karawang karena dimsumnya dulu tuh. Jadi pengen meliput lah nih, ini UMKM tuh rame banget, rame terus gitu. Mungkin itu aja. Kakak tahu nggak udah berapa lama gitu UMKM tersebut itu berdiri? Eh, Kemarin aku tanya, mereka berdiri dari awal tahun 2015 atau 2016 deh kayaknya. Itu baru satu usaha, baru cabang satu. Kalau sampai sekarang kan udah banyak ya, cabangnya di mana-mana gitu. Selanjutnya, bagaimana perjalanan UMKM tersebut selama berjalan? Dulu kata manajemen UMKM tersebut, dulu tuh pendirinya membangun usaha dari dimsum Teh Irma, yang benar-benar dari nol. Dia nyoba jualan dulu, laku nih di Karawang katanya. Laku-laku banyakin cabang di Karawang itu makin besar namanya. Terus dia ngebuka cabang lagi, ngebuka cabang bisnis kayak kuliner yang lain tuh. Udah kayak seblak, seblak Prasmanan, Warmindo Teh Irma, terus es Teh Irma, terus sama kayak makanan di pinggir jalan tuh, makanan masakan-masakan pinggir jalan ada di usaha itu. Gitu kali. Setelah meliput UMKM tersebut nih, apa sih pendapat kakak mengenai produk tentang UMKM, produk yang dijual dari UMKM tersebut? Untuk yang saya liput ya itu UMKM sebelah Prasmanan sama Warmindo ya. Menurut saya itu sih sangat bagus ya. Karena kan kebanyakan sebelah sekarang tuh eh kebanyakan sebelumnya sebelah sekarang tuh nggak ada kreasinya ya, nggak ada bedanya sama yang lain. Terus dia ngebuat usaha jadi beda dari yang lain gitu dengan cara sebelah ini di prasmanan untuk konsumen. Ini itu sih.
Mungkin bagaimana cerita tentang pendirian UMKM tersebut, Kak? Kenapa? Bagaimana tentang pendirian UMKM tersebut? Maksudnya pendirian dari awal kayak tadi gitu? Ya, dari awal, Kak. Ya kayak tadi dia apa eh, nekat buka usaha. Awalnya tuh dimsum Teh Irma itu usaha yang pertama. Mbak laku di Karawang kan, terus dibuka cabang di Lamaran, di Cikampek, sama lakunya. Terus dia cari cara lagi gimana buka usaha bukan hanya dimsum aja gitu. Buka usaha terus ke sebelah Prasmanan sama Warmindo. Habis itu ke ke Es Teh Irma. Terus buka cabang lagi usahanya ada jajanan Teh Irma kalau nggak salah ya. Kayak gitu sampai besar kayak sekarang tuh karena itu. Oh, kalau menurut pendapat kakak nih mengenai UMKM ini, apakah UMKM yang kakak pilih ini menurut kakak menjanjikan bisnisnya? Kalau iya, itu kenapa? Menurut saya untuk zaman sekarang kayaknya menjanjikan ya karena semua orang pengen jajan terus nyobain makan makanan yang agak aneh gitu maksudnya beda dari yang lain kayak sebelah Prasmanan ya Mawar Minggu sebelahnya bisa konsumen bisa ngambil milih menu sendiri gitu itu kan beda menjanjikan karena ya gitu rame aja sih rame terus kayaknya nggak pernah sepi itu habis terus sehari juga. Dan mungkin selanjutnya, apa pendapat kakak mengenai sistem pemasaran yang digunakan UMKM ini? Menurut saya kan ini apa sebelah Teh Irma ini pemasarannya ada banyak ya ada via Instagram via TikTok ada via selebgram juga yang menurut saya itu sangat bagus karena karena itu selebgram itu mengundang banyak peminat ya dari followersnya untuk bisa beli produk tersebut gitu. Untuk TikTok juga ya orang-orang zaman sekarang pada punya TikTok mungkin ya. Jadi ya ke, biar bisa terkenal lah produknya itu. Bagus bagus. Oke, jadi sistem pemasarannya kan tadi dari sosial media ya. Nah, berarti menurut kakak nih sistem pemasaran dari sosial media ini yang membuat UMKM tersebut lebih berkembang ya? Apa dari karena uniknya produk tersebut? Sorry, sorry, sorry. Jadi gini, menurut kakak nih UMKM tersebut itu lebih berkembang apa karena sistem pemasarannya dari sosial media, apa karena dari produk yang dijualnya? Yang pertama mungkin dari produknya ya. Itu unik, enak, juga banyak variasi. Ya, yang kedua itu juga karena dari sosial media itu selebgram juga berpengaruh sih sama penjualan dan penghasilan UMKM tersebut gitu aja mungkin.
Untuk lokasi UMKM tersebut itu lokasinya di mana ya, Kak? Kan di Oh, video kan cuma dikasih tahu patokannya aja gitu. Belum lengkap alamatnya. oh, bentar. Untuk alamatnya itu ada di depan Pasar Baru, depan depan Adira yang ada di Tuparev, bukan Tuparev, yang ada di Kertabumi, tepatnya ada di depan Adira Finance kalau nggak salah. Situ sih, di Jalan Kertabumi ya. Oke. Menurut kakak nih untuk membuka sebuah UMKM ya, apa aja sih hal-hal yang harus diperhatikan? Untuk membuat sebuah usaha mikro ya. Yang pertama, eh, li, yang pertama itu lihat peluangnya dulu, minat minat-minat orang di sekitar itu apa. Yang kedua, ada niat buat bangun usaha, nekat. Nah, itu sih menurut saya ya, harus berani mengambil resiko. Ada lagi? Mungkin pertanyaan terakhir, Kak. Boleh. Kalau untuk pengolahannya sendiri, apakah mengolah sendiri atau mengambil dari pabrik gitu? Mengolah Usaha dimsumnya itu. usaha yang saya liput kemarin, Iya. kalau saya itu ada karyawannya ya yang bikin sendiri, sambelnya bikin sendiri, semuanya bikin sendiri sih, semuanya bikin sendiri. Jadi karyawan Teh Irma tuh ada 30 lebih, hampir 40 lah, itu dibagi-bagi. Ada yang bikin sambal, ada yang bikin makanannya, ada yang jaga kedainya, ada yang megang akun sosmed gitu. Jadi untuk produknya itu bikin sendiri, nggak ngambil dari orang gitu sih. Oke, mungkin tadi pertanyaan terakhir ya. Sebelumnya nih, makasih banyak ya Kak udah mau jadi narasumber. Iya, sama-sama Kak. Eh, Mungkin cukup sekian.